Semua yang berbahagia, kita sebelum berzikir, saya hanya mempertegas lagi kembali bahwa alamat Allah sudah jelas pada diri kita. Tentu kalau Allah memberi alamat kepada kita, maka alamat itulah yang harus kita datangi. Kalau ibarat mengirim surat atau yang lainnya agar kiriman itu sampai, maka kita alamatkanlah kepada alamat yang sudah diberikan. Saya tegaskan lagi, yang mengatakan alamat itu Allah itu sendiri. Wa ma'akum aina ma kuntum, aku beserta kamu di mana kamu berada. Kata aku di mana kamu berada. Nah, jadi Allah itu ya sudah serta kita. Jadi jangan pernah lagi dalam acara ritual kita masih mengalamatkan kepada alamat yang tidak jelas. Jangan lagi. Dan jangan lagi kita ini keluar dari diri. Itulah sebabnya orang-orang tua kita dulu, guru-guru kita dulu menerjemahkan kajian kita ini adalah kaji diri. Maka kalau bicara tentang Allah ke depan ini, itu artinya kita sudah bicara tentang diri. Itulah diri yang ditiupkan itu. Faiza salaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau Muhammad, kalau hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Dekatnya itu kata Allah, wa nahnu ilaihi min hablil warid, lebih dekat dari leher. Nah kawan-kawan sekalian, maka beramal kita, bahkan saya tambahkan lagi dengan tegas, di luar beramal pun kita, ya diri sejati itulah yang harus menjadi pedoman kita. Kami tidak akan pernah sampai ibadah apapun kalau kita keluar dari diri. Ya. Nah, bertahanlah di situ. Terus bertahan di situ sampai kapan? Sampai kematian tiba. Jadi artinya seumur hidup. Ya, jadi kalau kita berzikir pun, ya itu jugalah yang kita pandang yang berzikir itu. Kita mengatakan subhanallah, subhanallah, jangan lagi keluar diri. Yang di diri kita itu, diri yang ditiupkan itulah yang subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Di situ. Ketika kita berzikir Allah, 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 ya pandang ke situ juga. Kalaulah betul kita la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada diri identitas terkecuali yang ada diri sejati. Disitulah kita. Maka secara mutlak, ya disitulah terus kita. Dan itu kita bahas, namun sebelumnya mari kita berzikir seperti biasa. Zikir jahar itu, la ilaha illallah itu memang dilakukan dengan zikir dengan semangat, karena itu untuk fisik.
apalagi kita pakai makom itu, ya tangan kita pun posisinya tergenggam begini, tangan itu, ya. Nanti kalau saya kasih tahu ada obat nanti dikasih Tuhan, ya. Kita zikir semangat, nanti ini jari telunjuk ini, jari tengah ini kan ditekan. Nanti ada, mohon maaf ya kalau saya bilang bukan, ya kita bilang itu keringat gitu ya. Tapi itu airnya itu, walaupun diterjemahkan keringat, tapi kalau guru saya bilang itu bukan keringat. Jadi kalau itu misalnya kita giniin, mungkin untuk membersihkan muka, atau mungkin untuk ke kepala, itu sangat bagus. Jadi kita zikir itu dengan semangat, gak bisa zikir itu diam, makanya tangan itu harus begini. Memang harus diikuti dengan gerakan di segini, ya. Tapi tetap tauhidnya bukan kita yang berzikir begitu, ya. Jadi itulah mutu qabla anta mutu itu, matikan diri sebelum mati, itu hilangkan keakuan itu. Nah, diri batin itulah yang bekerja. Jadi apalagi la ilaha illa Allah, kata Allah itu memang harus ditekankan dia, tapi dengan rasa sehingga dia bisa dirasakan gitu. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, pakai rasa itu kawan-kawan, itu akan terasa dia. Ada terasa gitu dia dengan rasa itu. Ya disitulah kalau disinilah tempat diri sejati itu. Jadi ditekankan, jadi la ilaha illa Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah itu lebih kuat ya, tapi dengan rasa bukan dengan emosi, ya. Jadi dengan rasa kita berzikir, tentu rasa itu adalah rahasia Allah dan Rasul di diri kita ini. Nah, dengan begitu kita berzikir itu. Kemudian ketika kita berzikir, ya kalau saya menyarankan kita tidak usah sampai tarik diisi dada, ada juga tarik diisi ke perut, nggak usah sampai ke situ. Kita hanya zikir Allah itu ya turun naiknya saja, ya, bahwa diri sejati kita itu dia nampak melalui turun naiknya napas. Sebenarnya ruh dan napas itu sama, hanya nama saja beda. Maka kalau kita untuk cepat sampai kepada Allah, ya memang mengamalkan turun naiknya napas itu. Ada rahasia. Jika kita tarik napas pelan, kita tahan, maka seluruh tubuh kita ini dia diam, nggak ada gemuruh sedikit pun. Karena gemuruh itu adalah bukti nafsu, emosi. Coba kawan-kawan coba tarik, tahan sebentar, setahan kita. Tangan ini biarkan gitu. Nggak ada gemuruh, terasa betul kita itu diam. Nah, caranya begitu. Ini tarik, kita tarik, tahan sebisa kita, lepas dia pelan-pelan. Kalau tahan kita misalnya 10 detik, rasakan. Dan ini sebagai sampel, kalau kita tarik, kita tahan sebentar. Ini tidak ada gemuruh. Maksud saya darah, karena sifat emosi itu pada darah. Ya, coba nanti dirasakan. Lagi, misalnya gini ya, kita tarik, diam gitu.
Maka tidak ada apa namanya yang lain-lain itu ada perasaan nggak enak di tubuh itu insya Allah berhenti dia. Tapi waktu ditahan itu dengan zikir. Jadi detak-detak yang sifatnya negatif itu akan hilang. Nah, la ilaha illallah, sudah Allah itu ya kita mendengar, merasakan saja dan menyadari kalau hati itu sendiri, tidak usah dicampuri. Kita hanya merasakan dan menikmati saja zikir Allah itu ya. Seperti itu. Baik, kita mulai. Yuk kita lihat dulu. Boleh juga dengan cara memejamkan mata, tarik nafas, tahan sebentar aja, tapi nariknya jangan tinggi-tinggi, sedikit aja untuk merasakan hadirnya diri sejati. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أفضل الذكر لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا لا إله 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 لا لا إله. لا إله إلا الله محمد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي الله.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin.